Sejumlah pihak meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda. Mereka menilai pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 justru membahayakan kesehatan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada para pemerhati hukum se-Indonesia, serta kepada rekan-rekanku sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Indonesia dengan saya Anindita Arsa selaku pembicara pertama, Graciela Ratna selaku pembicara kedua, dan Pakuita Alessandra selaku pembicara ketiga. Dengan ini kami mendudukan posisi kami kontra terhadap mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Anindita Arsa selaku pembicara pertama dari tim kontra. Dengan ini akan memaparkan argumentasi dari segi filosofis. Tak hanya itu, saya akan membangun konstruksi berpikir dari tim kami dengan menyampaikan 4 hal, yakni terkait tujuan, urgensi, argumentasi utama, serta mekanisme. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk mendudukan latar belakang mosi perdebatan kita kali ini, yakni mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Pelaksanaan ini sangatlah dilematis dikarenakan adanya permasalahan pandemi COVID-19. Terdapat 3 permasalahan utama pada status quo saat ini. Yang pertama, menurut data dari Satgas Penanganan COVID-19, bahwa telah tercatat Indonesia telah memasuki angka 358.000 kasus per tanggal 18 Oktober 2020. Yang kedua, telah banyak ditemukan adanya pelanggaran pada protokol kesehatan saat kampanye oleh Bawaslu sebanyak 375 pelanggaran di berbagai daerah. Dan yang ketiga, panitia penyelenggara pemilu dan calon kepala daerah telah banyak tertular oleh virus ini. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa virus ini sebenarnya sangat berbahaya, dan kami dari tim kontra menginginkan adanya penundaan dalam pelaksanaan pilkada demi kesehatan warga negara. Adapun definisi tunda yang kami maksud, yakni hanyalah menunda sampai hari pemungutan suara, di mana setidaknya sampai Indonesia mencabut status darurat COVID-nya. Terkait kampanye, para paslon yang terpilih tetap dapat melaksanakan kampanye secara online, guna tidak akan mengurangi hak politiknya dan justru akan mendorong adanya inovasi, di mana ini adanya inovasi teknologi yakni kampanye digital. Dewan Juri yang terhormat, adapun tujuan mengapa kami ingin menunda pilkada, karena menurut Profesor Andi Hamzah, hukum seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat. Berangkat dari filosofis dasar negara kita, hal ini sebenarnya telah bertentangan apabila pilkada tetap dipaksakan, karena sejatinya tidak akan melindungi hak kesehatan warga negara, yang justru pada alinea keempat tertuang bahwa seharusnya negara dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berlanjut pada landasan hukum yang memperkuat mengapa kami ingin menunda pilkada ini, yakni merujuk pada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang mengatakan bahwa seharusnya pilkada ditunda dan akan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam berakhir. Seperti yang kita tahu bahwa corona ini merupakan bencana nasional menurut Kepres nomor 12 tahun 2020. Maka dari itu kami mempertanyakan konsistensi pemerintah yang katanya ingin menunda pilkada ini. Berlanjut pada argumentasi utama kami bahwa penundaan pilkada sejatinya bukanlah untuk merampas hak politik warga negara, melainkan justru kami ingin mengadakan pilkada di waktu yang tepat agar dapat menyelaraskan antara hak politik dan hak kesehatan warga negara. Mengapa justru para elit politik sangatlah terburu-buru? Apakah mereka memiliki agenda lain yang sehingga menyampingkan kesehatan maslahat hidup orang banyak? Dewan Juri terhormat. Berlanjut pada mekanisme, namun sebelum kita tarik, perlu diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, belum ada yang mengatur mengenai kekosongan jabatan apabila pilkada ini terpaksa ditunda. Adapun menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, kekosongan jabatan sebenarnya dapat diisi oleh pejabat sementara atau PJS, yakni kepala daerah yang sedang cuti. Maka dari itu mekanisme yang kami tawarkan yakni penerbitan Perpu yang mengatur perihal penunjukan PJS untuk mengisi kekosongan yang tetap akibat penundaan pilkada. Atas landasan berpikir dari tim kami, maka dari itu kami dengan tegas, tugas, dan mantap menyatakan bahwa kami menolak pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Sati Om. Polite legius non lege, politi adop tandae. Politik harus tunduk pada hukum,
bukan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Graciela Ratna Jessica, selaku pembicara kedua dari tim kontra yang akan menyampaikan argumentasi dari sisi fakta yuridis. Latar belakang mengapa kami tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan. Dewan Juri yang saya hormati, terdapat beberapa negara yang menunda agenda pemilunya. Dua di antaranya adalah Bolivia dan Hong Kong. Bolivia menjadwalkan pemilu pada bulan Mei 2020 yang lalu, namun menunda menjadi bulan September dan ditunda lagi menjadi bulan Oktober. Hal ini setelah mendapatkan peringatan dari ahli medis bahwa akan terjadi puncak dari pandemi COVID-19. Sedangkan Hong Kong, mereka menunda pemilunya selama 1 tahun setelah dijadwalkan pada bulan September 2020 yang lalu. Alasan utamanya adalah keselamatan publik, di mana 4,4 juta pemilih dapat terlibat dalam pertemuan berskala besar dan akan meningkatkan resiko terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia pun memiliki kesempatan yang sama seperti Hong Kong dan Bolivia untuk menunda pilkada di tengah pandemi. Adapun urgensi mengapa pilkada ini harus ditunda, yang pertama, penundaan pilkada dapat menyeimbangkan antara hak kesehatan dan hak politik atau hak demokrasi. Hak politik yang kami maksud adalah penurunan angka golput, di mana ketika pilkada pun diadakan dalam keadaan normal, masih banyak warga negara Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah kekhawatiran kami akan bertambahnya klaster baru, yakni di tingkat RT dan RW sebagai tempat pemungutan suara atau TPS. Dewan Juri yang saya hormati, adapun argumentasi kami mengapa pilkada harus ditunda, sebab hal ini melanggar 3 prinsip demokrasi. Prinsip pertama adalah prinsip partisipasi penuh tanpa rasa takut. Prinsip kedua adalah prinsip integritas dan kemandirian Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Prinsip ketiga adalah prinsip konsistensi peraturan perundang-undangan. Prinsip pertama atau prinsip partisipasi penuh tanpa rasa takut, jika ada orang tanpa gejala atau OTG hadir di TPS, tentu akan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat umum sehingga mereka enggan untuk mengikuti pemilu. Untuk pasien COVID-19 dan tenaga medis yang berhalangan untuk hadir, mereka akan kehilangan hak politiknya. Prinsip kedua, prinsip integritas dan kemandirian KPU. Maksud kami adalah kebebasan KPU dalam menyelenggarakan pilkada ataupun tidak. Prinsip ketiga yang dilanggar adalah konsistensi peraturan perundang-undangan, di mana dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 disebutkan bahwa pilkada dapat ditunda jika terjadi bencana non-alam berskala nasional, dalam hal ini adalah COVID-19. Namun pada kenyataannya, pemerintah masih bersikeras untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Dewan Juri yang saya hormati, terkait mekanisme kekosongan kekuasaan, hal ini dapat diisi oleh pejabat sementara atau PJS. Walaupun pada umumnya kewenangan PJS terbatas dalam kewenangan administratif saja, namun peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 mengecualikan dalam hal-hal strategis tetap dapat dijalankan oleh PJS selama mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Contohnya ketika Bapak Sandiaga Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2019, jabatannya diisi oleh pejabat sementara yang dipilih langsung oleh DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati, walaupun di bawah pimpinan PJS, keadaan dapat tetap terkendali, mengingat bahwa pandemi ini merupakan keadaan yang genting dan berbahaya. Dewan Juri yang saya hormati, penundaan yang kami maksud di sini adalah penundaan pemungutan suaranya saja, di mana untuk menunggu tanggal tersebut, para calon kepala daerah masih dapat melakukan kampanye. Yang dapat mereka lakukan adalah kampanye online atau kampanye digital, di mana ini merupakan inovasi teknologi, sehingga hak-hak demokrasi masih dapat dijunjung tinggi walaupun dalam keadaan pandemi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati, kami menilai bahwa penundaan pilkada dapat menyimbangkan antara hak kesehatan dan hak demokrasi, sehingga kami di sini sebagai tim kontra kembali menegaskan ketidaksetujuan kami jika pilkada diadakan di tengah pandemi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Ecum e bonum lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan saya, Pokvita Alexandra, selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang akan memaparkan kembali argumentasi-argumentasi dan menyampaikan konklusi dari segi sosiologis.
Apabila kita bercermin pada status quo saat ini, Indonesia belum mencabut status darurat COVID-19. Bagaimana bisa pemerintah tetap optimis memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020? Terdapat 3 konsekuensi besar yang akan terjadi, meliputi aspek teknis, anggaran, dan tentunya medis. Faktanya, apabila berkaca pada pemilu di tahun-tahun sebelumnya, dalam keadaan normal pun terjadi rendahnya partisipasi penggunaan hak suara. Apalagi pilkada diadakan dalam situasi pandemi seperti ini, dapat dipastikan angka partisipasi akan jauh lebih rendah. Ketika pilkada dilaksanakan di tengah pandemi, kita akan kehilangan banyak hak suara, terutama dari para tenaga medis dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Jika hal itu terjadi, banyak warga negara yang akan kehilangan hak politiknya. Selanjutnya, angka partisipasi yang rendah dapat mendorong potensi adanya permainan politik uang, di mana pemilih diimingi uang oleh kandidat untuk berani datang ke TPS, yang berakibat pemimpin yang terpilih adalah mereka dengan dukungan finansial yang kuat, bukan sosok dengan kapasitas yang terbaik. Marilah kita bawa kekhawatiran ini apabila pelaksanaan Pilkada 2020 dipaksakan berlangsung ke dalam 3 titik pertentangan, yaitu pertama, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengatakan terdapat 9 provinsi dan 50 kota yang penyelenggaraan pilkadanya sangat rentan terhadap gangguan COVID-19. Keselamatan jiwa masyarakat dan penyelenggara pemilu akan terancam. Kedua, telah terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon. Ketiga, Pilkada serentak 2020 masih belum terlepas dari potensi stagnasi politik yang menempatkan masyarakat sebagai objek dalam penggunaan hak politiknya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, mengapa kami teguh pendirian untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020? Dikarenakan kami ingin menyetarakan antara hak politik dan hak kesehatan di waktu yang tepat. Jika pemerintah tetap memaksakan Pilkada untuk dilaksanakan tahun ini, hak kesehatan setiap warga negara tidak akan terpenuhi. Dan hal ini bertentangan dengan amanat filosofi dasar negara kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945 tertuang pada alinea keempat, bahwa negara seharusnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan oleh pembicara pertama dan dielaborasikan oleh pembicara kedua, pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi melanggar 3 prinsip demokrasi, yakni pertama, prinsip partisipasi penuh tanpa rasa takut bagi pemilih, kedua, integritas dan kemandirian Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan ketiga, konsistensi aturan undang-undang. Mencermati Perpu Nomor 2 Tahun 2020, sesungguhnya pelaksanaan pilkada dapatlah ditunda. Adapun mekanisme yang kami tawarkan Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya, ditunjuknya pejabat sementara atau PJS untuk mengisi kekosongan jabatan, hingga pilkada dapat kembali dilaksanakan sampai Indonesia telah mencabut status darurat COVID-19. Seperti halnya untuk pejabat gubernur, penunjukan PJS dapat berasal dari jabatan pimpinan tinggi media yang ditunjuk oleh Mendagri atau Presiden dengan usul DPRD. Maka dari itu, mekanisme ditunjuknya PJS merupakan sebuah jawaban yang tepat dari alternatif penundaan Pilkada 2020. Sangat disayangkan jika pesta demokrasi yang seharusnya menjadi momen bergembira bersama, tetapi malah akan menimbulkan momen kedukaan yang panjang dan beban kepada sistem kesehatan kita yang terbatas. Oleh karena itu, mengingat pilkada berdampak secara nyata terhadap potensi lahirnya klaster baru, maka pilkada haruslah ditunda. Jika pelaksanaan pilkada ditunda, kita akan memiliki ruang lebih untuk mempersiapkan dan mengantisipasi agar nantinya pilkada dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dikarenakan kondisi yang aman adalah prasyarat pilkada yang berkualitas. Jika dipaksakan, pilkada dapat tetap terjadi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, inikah pilkada yang menjadi tujuan kita semua? Tentu tidak. Pemerintah seharusnya dapat memprioritaskan penyelamatan nyawa dan kesehatan masyarakat terlebih dahulu. Pilkada dapat ditunda, tetapi nyawa rakyat tidak dapat dikembalikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Selamat siang.